Kisah seorang selebritis serta penyiar radio terkenal yang mempunyai citra positif di dunia hiburan bernama Oscar. Wajahnya yang tampan dan dia sosok selebritis terkenal membuatnya dikenal sebagai playboy oleh teman-temannya karena dia sering bergonta-ganti pacar. Hingga akhirnya di suatu waktu tiba-tiba datanglah seorang perempuan bernama Karin yang mengaku sebagai anak kandungnya. Karin datang tidak sendirian, dia membawa anak laki-lakinya yang bernama Gempa. Kedatangan Karin dan Gempa tentunya membuat Oscar menjadi panik dan bingung, apalagi Karin mengaku sebagai anak kandungnya. Terpintas di pikiran Oscar, jika hal ini diketahui oleh media, maka sudah dipastikan karirnya akan hancur. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Scandal Makers. Film dimulai ketika saat itu kita berada di stasiun radio terkenal yang bernama Familia FM. Terlihat di sana Oscar selaku penyiar di radio tersebut, dia sedang membawakan sesi curhat untuk para pendengar setianya. Tak berapa lama Oscar mendapatkan telepon dari seseorang, lalu dia mulai menceritakan tentang kekasihnya yang selingkuh dan meminta saran dari Oscar terkait hubungan dia dengan kekasihnya. Kemudian Oscar menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuknya. Setelah itu sambil menunggu penelpon selanjutnya, Oscar menyampaikan info menarik yang dimana Radio Familia FM mengadakan kompetisi bernyanyi yang diberi nama Menggapai Bintang. Ketika Oscar sedang menjelaskan kompetisi tersebut, tiba-tiba Oscar mendapatkan instruksi dari timnya kalau ada penelpon dari pendengar setia Radio Familia yang bernama Karin Kurnia. Memang sebelumnya Karin sering mengirimkan surat ke Radio Familia. Surat itu berisi tentang kisah hidupnya dalam pencarian ayah kandung. Dari cerita Karin inilah yang membuat rating dari radio tersebut menjadi naik karena para pendengar setianya yang selalu menantikan kelanjutan dari ceritanya Karin dalam pencarian ayah kandungnya. Karin adalah sosok wanita muda yang tinggal di desa. Ibunya baru saja meninggal karena sakit. Sedari kecil, Karin tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Dia juga selalu menanyakan sosok ayahnya ke ibunya. Ibunya pun tak pernah menceritakan siapa ayah Karin yang sebenarnya. Hingga ketika ibunya sakit, lalu Karin diberitahu siapa sosok ayahnya yang sudah begitu tega pergi begitu saja, meninggalkan dia dan ibunya. Selain itu, dia ditinggalkan oleh ayahnya, Karin juga ditinggal oleh pacarnya sewaktu dia masih sekolah. Selama berpacaran mereka pernah bercocok tanam hingga tanpa dia sadari kalau ternyata beberapa minggu kemudian Karin dinyatakan hamil. Sialnya hal itu diketahui ketika pacarnya sudah pindah ke kota lain dikarenakan pekerjaan orang tuanya. Semenjak itulah Karin tidak pernah berkomunikasi lagi dengan pacarnya dan dia menjadi seorang ibu di usia muda pada saat itu. Nah, di momen ini, Karin memberitahu kalau dia sudah menemukan tempat tinggal ayahnya dan dia akan pergi ke rumah ayahnya. Akan tetapi ada keraguan dan ketakutan yang dirasakan oleh Karin. Ketakutannya adalah jika dia bertemu ayahnya nanti, Karin takut tidak dianggap sebagai anaknya. Hal inilah yang kemudian ditanyakan ke Oscar sekaligus dia meminta pendapat. Dengan sangat bijak, Oscar memberi pandangan bahwa ada yang namanya mantan istri, tapi tidak akan pernah ada yang namanya mantan anak. Dari nasihat Oscar inilah yang membuat Karin menjadi semangat untuk menemui ayahnya. Ingat gak Oscar pernah ngomong 3 bulan lalu waktu kamu pertama kali ngirim surat ke sini? Ingat baik-baik bahwa ada yang namanya mantan istri. Tidak pernah ada yang namanya mantan anak. Selain itu, Karin juga memberitahu kalau dia juga akan membawa anaknya yang masih berusia 6 tahun yang bernama Gempa. Dia berharap ayahnya nanti bisa menerima dia dan anaknya. Lagi-lagi, Oscar memberi nasihat ke Karin agar dia bisa mencuri perhatian dan mengambil hati ayahnya. Mulai dari melakukan hal-hal yang sederhana seperti membuatkan sarapan, membersihkan rumahnya, dan lain-lain. Setelah itu tiba-tiba Karin menyampaikan kalau dia ingin sekali bernyanyi dengan ayahnya. Nah, seketika Oscar langsung memberikan saran agar Karin bisa mengikuti kompetisi menyanyi yang diselenggarakan Radio Familia FM. Mendengar hal itu, Karin tertarik untuk mengikuti kompetisi Menggapai Bintang dan setelah itu dia mengakhiri teleponnya. Radio Familia FM, sebuah stasiun radio yang saat ini digandrungi oleh siapa saja, terutama para wanita, apalagi kalau penyiarnya adalah si Oscar. Oscar memiliki wajah yang tampan, dia juga suka menggombali wanita dengan rayuan mautnya yang membuat para wanita bisa langsung jatuh cinta dengannya. Memang saat ini Oscar sudah menjadi penyiar radio profesional serta seorang selebritas terkenal.
Tapi dari ketenaran itu, Oscar menjadi playboy yang suka bergonta-ganti pasangan. Setelah selesai siaran, Oscar langsung pergi ke tempat temannya untuk syuting video iklan. Nah, di sini Oscar bertemu dengan jurnalis senior bernama Sanusi. Sempat terjadi percakapan di antara mereka dan di saat itu Sanusi menanyakan kapan dia akan menikah. Lalu Oscar pun menjawab kalau dia ingin menikah dengan wanita yang sudah mempunyai anak yang sudah dewasa. Karena Oscar tidak menyukai anak kecil. Baginya mengurus anak kecil itu suatu hal yang menyusahkan. Gue kalau nikah nggak dulu bang, ribet. Gue yang instan aja deh, punya anak langsung gede. Lagi gue nggak perlu ngurusin lagi, udah kerja lo sendiri kerja. Setelah itu Oscar langsung segera pergi dari sana menghindari Sanusi mencari tahu tentang dirinya karena dia tahu kalau pekerjaan Sanusi itu selalu mencari informasi skandal para selebritis yang nantinya dia akan menjual informasi itu atau dia akan meminta uang ke selebritis yang terlibat skandal. Jika dia tidak diberikan uang maka dia akan menyebarkan ke publik. Di malam harinya sambil menunggu kekasih barunya datang, Oscar menyiapkan makan malam romantis di rumahnya. Tak berapa lama terdengar suara ketukan pintu. Kemudian Oscar langsung segera membukakan pintu dan berharap yang datang adalah kekasihnya. Akan tetapi justru yang datang adalah seorang gadis muda sambil membawa anak kecil. Ya, dia adalah Karin. Dialah yang sudah menghubungi radio Familia FM dan curhat ke Oscar terkait pencarian ayah kandungnya. Di pertemuan ini tentunya Oscar kaget setelah mengetahui kalau wanita itu adalah Karin. Kemudian Oscar mengira kalau Karin sudah salah alamat. Nah, dari sinilah akhirnya Karin memberitahu kalau tujuannya datang ke rumah Oscar untuk mencari ayahnya. Dan lebih mengejutkan lagi ternyata Oscar lah ayah kandung Karin. Betapa kagetnya Oscar ketika dia mendengar pernyataan Karin kalau dia ternyata ayah kandungnya yang dicari-cari selama ini. Dan tak sampai di situ saja, Oscar juga ternyata mempunyai seorang cucu laki-laki. Memang awalnya Oscar masih tidak percaya kalau Karin adalah anaknya. Karin menjelaskan kalau ibunya bernama Karerina Karin dan dia cinta pertamanya Oscar. Karin juga mengingatkan kalau dulu Oscar pernah bilang kalau dia tinggal di desa yang sama dengan ibunya. Dari sinilah akhirnya Karin diperbolehkan masuk sambil dia meminta Karin menjelaskan detail asal-usul dirinya. Tak berapa lama kekasih Oscar datang, sontak saja. Hal ini membuatnya menjadi panik hingga akhirnya Karin dan Gempa disembunyikan di salah satu kamar. Kemudian Oscar langsung menemui kekasihnya. Tapi karena Oscar tidak mau anak dan cucunya diketahui oleh pacarnya, lalu dia memilih untuk berpisah dengan pacarnya. Tentu saja hal itu membuat pacarnya menjadi marah dan dia pergi begitu saja dari sana. Setelah kekasihnya pulang, Oscar kembali berbicara dengan Karin. Namun karena Oscar masih tidak percaya dengan perkataan Karin dan juga dia mengira kalau Karin sengaja melakukan ini agar dia bisa ikut terkenal dengan memanfaatkan ketenaran dirinya. Lalu Oscar langsung mengusir mereka dari rumahnya. Akan tetapi ketika Karin akan pergi tiba-tiba dia mengingatkan sekaligus ancaman bagi Oscar. Kalau sampai ada media yang mengetahui kalau ternyata Oscar sudah mempunyai anak dan cucu. Tentu saja hal itu akan membuat karirnya hancur. Nah, dilema bagi Oscar terkait hal ini hingga akhirnya dia mengizinkan Karin dan Gempa tinggal di rumahnya. Tapi dengan catatan kalau di keesokan harinya mereka akan melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran dari perkataan Karin. Di pagi harinya, Oscar dibuat kaget dengan kondisi rumahnya yang berantakan. Mulai dari sisa makanan, mainan di atas meja, serta halaman belakangnya dibuat gantungan baju dan dapurnya berantakan karena Karin sedang membuatkan sarapan. Sambil terus mengomel, Oscar membersihkan semuanya. Setelah itu, dia mengajak Karin untuk melakukan tes DNA di klinik hewan milik temannya. Di klinik tersebut, Oscar dan Karin mulai diambil sampel dari bagian tubuhnya untuk dilakukan pengecekan agar bisa dilakukan tes DNA. Tapi hasil dari tes tersebut baru bisa keluar 10 hari kemudian. Mendengar hal itu tentunya membuat Oscar menjadi panik dan risih. Karena selama menunggu hasil tentunya Karin dan Gempa akan tinggal di rumahnya. Karena dia tidak bisa bebas mengundang wanita-wanita yang menjadi kekasihnya. Hari-hari pun berlalu. Selama 10 hari Oscar menjalani hari-hari di rumahnya bersama Karin dan Gempa. Hingga akhirnya tiba waktunya hasil DNA sudah keluar. Dan benar saja, hasil tes DNA tersebut menyatakan kalau Karin adalah anak kandung Oscar.
Dilema pun kembali dirasakan oleh Oscar, mulai dari panik dan ketakutan akan karirnya hancur ketika media mengetahui kalau ternyata dirinya sudah mempunyai anak dan cucu. Tapi dia juga tidak bisa setega itu untuk tidak mengakui Karin sebagai anaknya. Dengan sedikit terpaksa, Oscar akhirnya mencoba untuk menerima keadaan yang sebenarnya. Di suatu hari, para pendengar setia Radio Familia FM mulai menanyakan kelanjutan kisah Karin yang mencari ayah kandungnya. Salah satu staf di sana mencoba untuk menghubungi Karin. Mendengar hal itu tentunya membuat Oscar menjadi panik. Dia melarang mereka, bahkan direktur dari radio tersebut juga dilarang Oscar untuk menghubungi Karin dengan alasan agar Karin tidak terganggu emosionalnya dikarenakan menanyakan urusan pribadi Karin hanya demi tuntutan rating radio yang menurun. Untungnya direktur dan teman-temannya mempercayai perkataan Oscar dan mereka tidak jadi menghubungi Karin. Nah, agar rahasianya tidak terbongkar, Oscar mulai membuat skrip dan mengarang sendiri cerita tentang Karin yang mencari ayahnya. Lalu dia bacakan ketika dia sedang siaran di cerita karangan Oscar. Di sini Karin dan ayahnya hidup bahagia. Karin sangat diistimewakan oleh ayahnya. Hal itu tentunya berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Karin, yang dimana Oscar justru terlihat cuek ke Karin dan Gempa. Setelah membacakan cerita tentang Karin, kemudian Oscar menginfokan kembali terkait kompetisi menyanyi yang diselenggarakan oleh Radio Familia FM, dan tepat di hari itu audisi hari pertama kompetisi dimulai. Nah, di momen ini ternyata Karin mengikuti audisi tersebut, tapi dia menggunakan nama samaran yaitu Zuraidah. Tentunya keikutsertaan Karin menjadi peserta audisi membuat Oscar menjadi panik karena dia takut ketahuan kalau dia ternyata sudah mempunyai anak. Namun untuk menjaga rahasianya, dia bersikap secara profesional untuk membiarkan Karin mengikuti audisi tersebut. Dan siapa yang mengira suara Karin yang begitu merdu ternyata mendapatkan respon yang baik dari para pendengar setia di radio itu, dan juga seketika rating radio tersebut naik, dan tentunya direktur di radio tersebut sangat senang melihatnya. Setelah acara audisi selesai, Oscar memberitahu Karin agar dia mundur dan tidak melanjuti audisi tersebut karena Oscar tidak mau semua orang tahu kalau dia sudah mempunyai anak dan dia tak ingin gara-gara hal ini akan membuat karirnya menjadi hancur. Namun apa yang dikatakan Oscar justru dibantah oleh Karin. Dia tetap ingin mengikuti audisi tersebut dengan nama samarannya yaitu Zuraidah, dan dia juga meyakinkan Oscar kalau penyamaran ini tidak akan terbongkar. Setelah itu, mereka pulang ke rumah. Di keesokan harinya, Oscar masih menyuruh Karin untuk mundur di audisi tersebut sambil menjadikan Gempa sebagai alasan. Oscar menyampaikan jika dia ikut audisi tersebut maka sudah jelas Gempa tidak ada yang jaga. Sambil tersenyum, Karin langsung menjawab kalau nanti sewaktu dia mengikuti audisi, Gempa akan didaftarkan sekolah agar nantinya Gempa ada yang menjaga dan dia bisa mengikuti audisi. Mendengar jawaban Karin, Oscar hanya terdiam dan dia menuruti perkataan Karin untuk mendaftarkan Gempa sekolah. Sebelum Gempa masuk ke dalam sekolah, di sini Oscar mengajarkan Gempa menjawab jika ada yang bertanya dengan siapa dia datang ke sekolah, maka Gempa harus menjawab dengan pamannya. Dan ketika mereka di dalam sekolah, keduanya terdiam ketika melihat wanita cantik di sana. Gempa tertarik melihat teman sekelasnya yang cantik, sedangkan Oscar, dia terpana melihat kecantikan kepala sekolahnya Gempa. Nah, dari sinilah terjalin keakraban di antara Oscar dan Gempa, karena Oscar memanfaatkan Gempa untuk mencari informasi tentang kepala sekolahnya yang bernama Mita, dan Oscar berharap suatu saat nanti bisa berkencan dengannya. Hari-hari pun berlalu, terlihat Oscar selalu berusaha untuk mendekati Mita. Semua informasi dia dapatkan dari Gempa, mulai dari status, makanan kesukaannya, dan lain-lain. Hingga Oscar mendapatkan momen untuk dapat makan malam berdua dengannya. Dan sepertinya Mita juga mulai tertarik dengan Oscar. Di suatu waktu, Mita memberitahu keadaan Gempa di sekolah. Ternyata Gempa menyukai temannya di kelas. Tapi karena penampilannya yang lusuh, dia sering dibully sama teman-temannya. Oscar hanya bisa terdiam saat itu sambil melihat penampilan cucunya yang memang terlihat berantakan. Dan bukan hanya Gempa saja yang dibully karena penampilannya, bahkan Karin juga dibully oleh teman-temannya Oscar karena ketika Karin datang pada saat audisi yang pertama, penampilannya dinilai seperti orang desa. Mendengar hal itu, tiba-tiba Oscar menjadi marah ke teman-temannya dan dia menyuruhnya untuk berhenti membuli Zuraidah atau Karin.
Tak tahan mendengar hinaan yang ditujukan ke anak dan cucunya, kemudian Oscar membawa mereka untuk membeli pakaian dan juga sepatu yang mahal agar mereka tidak dibully lagi oleh semua orang. Dan benar saja, ketika mereka merubah penampilannya, terlihat semua orang sudah tidak membuli lagi. Bahkan semua orang menjadi kagum melihat perubahan Gempa dan Karin. Nah, di momen audisi kedua yang dilakukan secara live streaming di YouTube, performa Karin menjadi lebih baik dan dia disukai banyak orang. Namun ada satu orang pria yang bernama Danang. Dia terpukau dengan suara dan kecantikan Karin. Lalu tanpa pikir panjang dia langsung menemui Karin di Radio Familia. Dari pertemuan ini ternyata keduanya sudah saling mengenal dan sekarang mereka berdua mencoba untuk kembali bernostalgia ketika mereka masih sekolah. Di suatu waktu, Danang dan Karin kembali bertemu di sebuah kafe. Mereka pun terlihat semakin dekat. Diketahui Danang sudah menyukai Karin semenjak mereka masih sekolah. Danang pun memanfaatkan momen ini untuk kembali mengungkapkan isi hatinya ke Karin. Namun sepertinya Karin mempunyai masa lalu yang buruk dan rasa traumanya masih ada, mengingat dia ditinggalkan kekasihnya sewaktu dia hamil. Oleh karena itulah Karin tidak merespon ungkapan isi hatinya Danang. Setelah beberapa saat mereka bersama, kemudian keduanya pulang ke rumah. Nah, konflik pun dimulai ketika Karin pulang. Di saat itu Oscar yang sudah mulai peduli dengan anaknya. Dia menunggu Karin pulang karena sudah larut malam. Sialnya, ternyata Danang diam-diam mengikuti Karin dan dia melihat momen Oscar sedang memeluk Karin. Kemudian dia langsung memotretnya. Danang mengira kalau Karin adalah wanita panggilan yang akan memuaskan nafsunya Oscar. Di keesokan harinya, Danang menanyakan ke Karin, ada hubungan apa dia dengan Oscar? Belum sempat Karin menjelaskan siapa Oscar sebenarnya. Tiba-tiba Danang menuduh kalau Karin wanita bayaran yang sedang di-booking oleh Oscar. Danang tidak terima, dia sangat marah dengan Oscar. Lalu dia memberitahu ke Karin kalau Oscar itu bukan pria baik-baik. Mendengar hinaan dari Danang yang tertuju ke ayahnya membuat Karin menjadi marah dan dia pergi begitu saja. Apa yang telah terjadi saat itu ternyata berdampak pada pekerjaannya Danang yang sebagai fotografer. Dan ketika dia sedang bekerja justru dia terus memandangi foto Karin dan Oscar di laptopnya. Sialnya di saat itu studio foto tempat Danang bekerja sedang menangani klien dan klien tersebut adalah Sanusi. Kemudian Sanusi melihat foto mesra antara Karin dan Oscar. Tentu saja bagi Sanusi itu adalah harta karun. Kemudian Sanusi meminta foto tersebut dan setelah itu Sanusi pergi ke Radio Familia untuk menemui direkturnya dan berniat mengancam direktur tersebut jika dia tidak diberikan uang, maka reputasi Radio Familia akan hancur. Direktur Radio Familia ternyata tidak takut dengan ancaman Sanusi, tapi dia justru bersekongkol untuk menaikkan rating radionya. Dia akan membuat drama tentang skandal antara Oscar dan Karin. Di sisi lain, ketika Oscar sedang membahas audisi tersebut, tiba-tiba salah satu temannya membahas tentang kedekatan Oscar dan Karin. Dia mengira kalau Oscar punya hubungan lebih, bahkan Karin dianggap sebagai wanita murahan. Mendengar hal itu, sontak saja Oscar menjadi sangat marah dan hampir terjadi keributan di antara mereka. Dari kejadian inilah yang membuat Oscar menjadi takut kalau nanti karirnya hancur. Kemudian dia lampiaskan ke Karin dan menyampaikan kalau Karin sengaja menumpang tenar dengannya. Ketakutan Oscar akan karirnya hancur karena kehadiran Karin membuatnya menjadi marah dan dia tidak menganggap Karin sebagai anaknya. Apa yang sudah Oscar katakan saat itu membuat perasaan Karin menjadi hancur. Lalu dia memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali pulang ke kampung halamannya. Di keesokan harinya Oscar tersadar kalau dia telah menyakiti perasaan anaknya dari ucapan sebelumnya. Dan dia ingin meminta maaf tapi sayangnya Karin sudah pergi. Dia hanya meninggalkan sebuah surat yang berisi tujuan dia datang hanya untuk mencari keluarganya yang tersisa. Karena Karin sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di kampungnya. Kepergian Karin ternyata membuat Oscar menjadi merasa sangat bersalah. Dia sekarang sudah merasa kehilangan anaknya. Hari-hari yang dia lewati bersama anak dan cucunya membuat kesan tersendiri baginya. Dari sinilah akhirnya Oscar mulai mencari keberadaan Karin dengan memanfaatkan siaran radio untuk menyampaikan pesan ke Karin agar dia pulang ke rumah dan berharap Karin mendengarkannya. Waktu pun berlalu. Tibalah saatnya babak final dari kompetisi Menggapai Bintang. Dari hasil penilaian ternyata Zuraidah lolos babak final. Namun sayangnya Zuraidah tidak bisa dihubungi dan tentunya hal ini juga menjadi ancaman bagi karir Oscar. Karena direkturnya mengancam jika Zuraidah tidak datang dan membuat rating radionya menjadi turun, maka Oscar diminta untuk mengundurkan diri dari sana. Tapi siapa yang mengira kalau ternyata Karin mendengarkan pesan Oscar sebelumnya dan dia datang untuk menghadiri acara babak final di kompetisi itu.
Senang, sedih, bercampur menjadi satu. Itulah yang dirasakan Oscar saat dia bisa kembali bertemu dengan anaknya. Setelah pertemuan itu, Karin diminta untuk bersiap untuk tampil. Nah, di momen ini Gempa disuruh untuk menunggu di ruang tunggu sendirian. Di saat yang bersamaan, Direktur Radio Familia merencanakan sesuatu yang jahat bersama Sanusi untuk menghancurkan karirnya Oscar. Kemudian Sanusi diarahkan untuk menculik anaknya Karin agar nantinya terjadi kehebohan di acara itu dan para media akan mengungkap skandal antara Oscar dan Karin. Dan benar saja, apa yang direncanakan direktur tersebut berhasil membuat heboh karena Karin dikagetkan ketika anaknya hilang dan dia terus berteriak-teriak sambil menangis mencari anaknya hingga akhirnya dia naik ke atas panggung meminta tolong ke ayahnya untuk mencari Gempa. Namun di saat itu Oscar sedang membawakan acara dan Karin ditarik oleh security. Namun karena sikap security yang menarik paksa Karin membuat Oscar menjadi marah dan dia langsung menghampiri Karin dan memeluknya. Nah, dari sinilah akhirnya rahasia Oscar terbongkar. Para media langsung mendekatinya dan mulai mempertanyakan ada hubungan apa antara Karin dan Oscar. Tak tahan melihat Karin yang terus menangis dan juga desakan para media menanyakan hubungan mereka, akhirnya Oscar memberitahu yang sebenarnya kalau Karin adalah anaknya dan Gempa adalah cucunya. Tak berapa lama Gempa muncul dan Karin langsung memeluknya. Baru saja merasakan ketenangan ketika cucunya ditemukan, tiba-tiba Danang muncul dengan sangat marah sambil menuduh kalau Oscar sosok pria yang sudah menghancurkan hidupnya Karin. Tapi belum sempat Danang melampiaskan emosinya, Oscar menanyakan ke Karin siapa sosok Danang sebenarnya. Lalu Karin memberitahu kalau Danang adalah ayah dari Gempa yang dulu pergi begitu saja meninggalkan dia. Mendengar hal itu justru Oscar yang menjadi marah ke Danang karena dia sudah menghamili anaknya dan pergi begitu saja. Di sisi lain, Sanusi tiba-tiba dihajar oleh salah satu selebritis yang videonya dia jual ke media. Perkelahian di antara mereka pun akhirnya dipisah oleh pihak kepolisian dan keduanya pun akhirnya ditangkap. Setelah semua kejadian di hari itu terjadi, kemudian Direktur Radio Familia menghampiri Oscar dan dia menyuruh Oscar untuk menyiapkan klarifikasi di media. Ternyata dalang dari kejadian itu adalah direktur tersebut. Dia sengaja membuat kericuhan terkait kehidupan Oscar hanya untuk menaikkan rating radionya. Oscar yang mengetahui rencana busuk dari direktur tersebut, dia memutuskan untuk keluar dari Radio Familia. Dia tidak peduli lagi dengan karirnya. Sekarang di pikiran Oscar hanyalah membangun kebahagiaan untuk keluarga kecilnya dan di keesokan harinya semua berkumpul termasuk Danang yang siap menikahi Karin dan bertanggung jawab secara seutuhnya. Dan film pun selesai. Film Skandal Maker sendiri merupakan sebuah film remake dari film Korea Selatan dengan judul yang sama atau juga dikenal dengan nama Speedy Scandals 2008 yang dibintangi oleh Cha Tae-yeon dan Park Bo Young. Alur cerita film ini pun cukup unik dan menarik hingga beberapa adegannya berhasil membuat para penonton tertawa hingga emosi di beberapa bagian. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Vino G. Bastian bersama dengan Baby Sabina dan Jared Ali. Sementara duduk di bangku sutradara ada Jaihan Angga dan diproduksi oleh MD Pictures. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!